Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dan di malam hari ini kajian yang biasanya kita bahas buku Al-Adabul Mufrad, kita ganti tematik. Kenapa saya ganti tematik? Yang pertama, setelah saya evaluasi dan tanya-tanya sebagian teman-teman yang rutin ikut kajian Al-Adabul Mufrad, sebagian bilang karena sudah ratusan seri mengikutinya di 2 masjid, itu kadang-kadang ada sedikit kebosanan. Meskipun lucu juga, ilmu agama bosan. Tapi maklum, soalnya manusia biasa. Sehingga mungkin pada sesekali waktu, dalam sebulan mungkin sekali, kajian Al-Adabul Mufrad kita ganti dengan tematik-tematik. Yang kedua, karena kemarin malam ada kajian keliling di bandara, temanya Ipar adalah kematian, dan saya baru kepikiran seharusnya saya bahas terlebih dahulu siapa mahram, siapa bukan. Tapi karena sudah terlanjur dibahas tadi malam, maka di malam ini saya akan sampaikan insya Allah dasar-dasar tentang siapa mahram, siapa bukan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya ketemu sama ikhwan, dia punya istri yang baru masuk Islam. Saya mau sampaikan ahlan wa sahlan. Yang kedua, materi malam ini jangankan yang baru masuk Islam, yang Islam udah puluhan tahun saja banyak kok yang belum tahu. Kalau dirinci satu-satu, banyak orang Islam yang sudah 40 tahun, 50 tahun belum bisa membedakan siapa mahram, siapa bukan. Karena ini masalah yang mungkin seperti aurat. Kan orang Islam itu banyak yang udah ngerti mana aurat, mana bukan. Makanya muslimah bertahun-tahun tapi tidak pakai jilbab karena tidak ngerti mana aurat, mana bukan. Apalagi mahram. Sesuatu yang sangat jarang dibahas di kajian-kajian. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan siapa mahram, siapa bukan, sesuai dengan kemudahan dan batasan waktu yang Allah kasih. Ada istilah namanya mahram. Mahram itu artinya wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Entah karena hubungan nasab, atau karena adanya ikatan perkawinan, atau karena ada hubungan persusuan. Mahram ini ada yang sifatnya selama-lamanya dan ada yang sifatnya hanya sementara. Kalau mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi, berarti kalau ada orang dikatakan kamu bukan mahram, berarti halal dinikahi. Catatan, banyak orang yang belum bisa bedakan mana mahram, mana muhrim. Karena keduanya ini di dalam bahasa Indonesia sering dipakai dan orang kadang-kadang tertukar antara istilah mahram sama muhrim. Mahram itu sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim itu artinya orang yang sedang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Silakan lihat di papan tulis. Kalau di sana tidak kelihatan atau di ibu-ibu mungkin tidak kelihatan, bisa sambil buka YouTube Muflisa Fitra Official. Karena kamera insya Allah akan menyorot ke papan tulis. Mahram itu artinya sekali lagi wanita yang
Halal dinikahi atau haram dinikahi? Haram dinikahi. Berarti kalau kita bilang kamu bukan mahram, berarti itu sama dengan halal dinikahi. Dan penggunaan kalimat yang benar itu adalah mahram, bukan muhrim. Jadi kalau dia bilang maaf nggak boleh berduaan karena bukan muhrim, ini salah. Yang benar bukan mahram. Mahram dibagi jadi dua. Ada yang sifatnya mu'abbad dan ada yang sifatnya mu'aqqad. Mu'abbad itu artinya selama-lamanya. Sedangkan mu'aqqad itu artinya sementara. Sementara itu artinya pada satu waktu dia itu mahram dan sebagian waktu dia bukan mahram. Mahram yang selama-lamanya dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah bisa babin nasab, yaitu karena faktor nasab, pertalian darah. Yang kedua adalah karena bisa babir rodo'ah atau persusuan. Dan mu'abbad yang ketiga adalah bisa babil musoharah atau karena talian pernikahan. Yang karena sebab nasab ada 7, yang karena persusuan ada 4, dan yang karena pernikahan ada 7. Yang muakkad sepertinya tidak akan cukup waktu. Mungkin ini nanti besok di Selasa di Nasai, mungkin. Mari kita bahas satu-satu, mulai dari yang karena nasab terlebih dahulu. Saya ulang. Mahram itu apa? Wanita yang haram dinikahi. Ada berapa sebab? Ada 3. Ada yang karena nasab atau pertalian darah, ada yang karena persusuan, dan ada yang karena pernikahan. Dan kalau dibagi dalam kondisi selama-lamanya atau bukan selama-lamanya, berarti dia dibagi menjadi 2. Yaitu mahram selama-lamanya atau mahram sementara. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 22. Kata Allah Ta'ala, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكْحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Di lanjutannya, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, dan seterusnya. Kemudian di ayat 24, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum, dan seterusnya. Di 3 ayat ini terkandung wanita-wanita yang kita tidak boleh nikahi. Dia di sini bercampur antara yang selama-lamanya dengan yang sementara. Nanti kita akan pisah-pisahkan mana yang selama-lamanya dan mana yang sementara. Kita baca dulu artinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 22. Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu atau yang sudah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Di 23. Diharamkan atas kamu untuk menikahi ibumu, anakmu yang perempuan, saudari perempuan, saudara bapakmu perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua,
anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu dan kamu ceraikan, maka tidak ada dosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri dari anak kandungmu alias menantu. Dan untuk menghimpun dua bersaudari. Kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Kemudian di 24, dan diharamkan kamu untuk mengawini wanita yang sudah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya di atasmu. Jemaah yang dirahmati Allah, dari rangkaian ayat ini, kalau dibagi-bagi, sekali lagi mahram jadi dua. Ada yang mu'abbad, apa itu? Selama-lamanya. Dan ada yang mu'aqqad, apa itu? Sementara. Kita bahas mu'abbad karena faktor pertama, yaitu karena faktor nasab. Satu, ada yang mau bantu tulis di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terdekat saja. Bantu saya biar saya nggak kembali ke situ lagi. 1, ibu ke atas. Ibu ke atas. Berarti ibu kandung, ibunya ibu kandung, ibunya nenek kandung, neneknya nenek kandung, dan seterusnya sampai ke atas. Haram hukumnya seseorang mengawini ibunya sendiri. Orang yang kedua adalah anak perempuan kandung ke bawah. Berarti anak perempuannya sendiri. Kemudian cucu kandungnya, cicitnya, cucunya, dan terus sampai ke bawah. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Dan ini dibagi 3. Kandung itu berarti bapak dan ibunya sama. Kemudian sebapak, kemudian seibu. Keempat, bibi atau tante dari bapak. Misalnya bapak kita punya adik kandung atau kakak kandung perempuan, maka saudara kandungnya bapak ini haram dinikahi. Bisa nggak ya? Kejadian nggak ya? Ya anggap saja, misalnya bapaknya ini punya saudari, tapi usianya sangat jauh. Bahkan lebih tua bapaknya, bahkan lebih tua dia daripada bibinya. Paham? Terus lama nggak ketemu, ternyata oh ini bibi. Ternyata dia bilang, wah saya tertarik misalnya. Maka hukumnya haram. Tidak boleh dinikahi. Karena dia bibi dari jalur ayah. Berikutnya adalah yang keberapa itu? Kelima. Kelima kah? Coba ulang. 1, ibu ke atas. 2, anak perempuan ke bawah. 3, saudara perempuan yang mencakup 3 orang. Apa saja? Sekandung, seayah, seibu. Keempat, bibi dari jalur bapak. Kelima, bibi dari jalur ibu. Kalau di masyarakat Jawa tidak dikenal ini. Dikenalnya adalah mana yang gede, mana yang cilik. Sehingga ada namanya Bu De sama Bu Le. Bule. Bule. Alias ibu cilik, ibu kecil. Karena dianggap lebih kecil dari ibunya. Bude, ibu gede. Tapi mereka tidak membagi berdasarkan jalur.
Atau nanti koreksi saya kalau salah. Salah atau benar? Ya. Adapun dalam Islam ada yang namanya bibi dari jalur bapak namanya ammah, dan bibi dari jalur ibu namanya khalah. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan dari saudara kita yang laki-laki. Ketujuh, anak perempuan dari saudara kita yang perempuan. Kalau kita punya saudara kandung atau saudari kandung, terus dia punya anak, maka haram hukumnya menikahi keponakan-keponakan ini. Nanti ada konsekuensi yang lain, seperti kalau mahram, berarti dia boleh buka jilbab. Kalau mahram, berarti dia boleh berduaan. Kalau mahram, berarti dia boleh cipika-cipiki, boleh bersentuhan, boleh saliman. Ya. Paham ya? Boleh boncengan. Berarti kalau kita punya keponakan kandung kita misalnya minta diantar, ya, maka kita boleh antar. Sudah berapa? 7. Untuk perempuan, maka tinggal membaca dirinya ada di posisi yang mana. Karena ini kan membacanya posisi laki-laki terhadap perempuan. Berarti kalau perempuan ingin tahu dia, berarti dia tinggal posisikan dia satu dari 7 itu kepada siapa. Misalnya, oh aku perempuan, aku adalah anak dari bapakku yang bapakku punya saudara laki-laki. Berarti saudara laki-lakinya bapakku itu mahramku. Tinggal ditukar gitu. Bisa dipahami? Kita lompat ke yang lebih mudah. Karena pernikahan. Yang karena pernikahan ini lebih mudah, tapi agak tricky. Agak sedikit-sedikit membingungkan. Yang pertama adalah istrinya ayah. Saya tidak salah pilih penulis ya. Tulisannya bagus. Yang pertama, istrinya ayah. Loh, apa bedanya istri ayah sama ibu? Kan ibu istrinya ayah juga. Beda. Kalau ibu kandung, istrinya bapak kita yang dari dialah kita keluar ke dunia ini, itu maksudnya dia yang nomor 1. Siapa? Ibu. Tapi kalau istrinya ayah, berarti ayah kita nikah lagi. Misalnya ayah kita ditinggal ibu kita. Terus dia bilang sama kita, kan kalian semua sudah nikah. Bapak ini kesepian. Tidak ada teman cerita. Kalau tidur tidak ada yang pok-pokkan. Ya. Tidak ada yang pijit-pijit dulu. Apalagi sudah tua begini. Bapak pengen cari pasangan. Dapatlah dia. Kemudian dia nikah lagi. Maka itu namanya istri ayah. Istri ayah haram dinikahi. Lanjutkan. Dengan semata-mata akad. Dengan semata-mata akad. Jadi kalau sudah dibilang sah, sah. Alhamdulillah, barakallah. Ya kan? Maka istrinya ayah haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Sejak saat itu, istrinya ayah boleh kita bonceng, boleh kita salaman sama dia, boleh kita misalnya cipika-cipiki selama tidak dikhawatirkan fitnah. Ustadz, apakah mungkin fitnah? Mungkin. Misalnya ayah kita ternyata pintar memilih. Dia dapat yang usianya 17 tahun. Usia kita 40. Dan ini kejadian di intinya, saya nggak usah detailkan ceritanya.
Intinya itu terjadi keluarga yang bentrok antara bapak sama anak. Ya, kelahi. Soalnya bapaknya menikah dengan wanita yang lebih muda, jauh muda, dan bahkan hampir setara dengan anak kandungnya yang laki-laki. Ya, melihat anak kandungnya, lama-lama istri bapak tertarik sama anak kandungnya si suami. Sehingga terjadilah perzinahan. Ya. Kalau ini dilakukan di dalam Islam, itu laki-lakinya dipancung. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Barra. Dia mengatakan, saya pernah bertemu dengan paman saya membawa bendera dan bawa senjata. Saya tanya, paman mau kemana? Dia mengatakan, aku diperintahkan Nabi untuk mendatangi ada seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya sendiri. Untuk aku penggal lehernya. Itu gak main-main. Ya berarti bapak-bapak yang sudah ya umur 60, 70. Kalau cari yang 60 juga lah. Ya. Jangan bikin hiri anaknya nanti. Atau bikin fitnah ke dalam rumah ketika dia berhasil mengawini yang ternyata juga bisa menarik perhatian buat keluarga laki-lakinya. Kedua, ibunya istri alias mama mertua. Dengan semata-mata akad. Maka hanya dengan semata-mata orang mengatakan sah. Alhamdulillah. Sudah sah? Maka boleh langsung sungkeman. Misalnya si laki-laki dan istrinya bertukar orang tua. Istrinya salaman sama bapak dan ibunya suaminya. Suaminya bersalaman sama bapak ibunya istrinya. Ini boleh. Dengan semata-mata akad. Ketiga, istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki. Alias menantu. Dan ini semata-mata akad. Dengan semata-mata akad, maka anak menantu langsung boleh disentuh. Kemudian boleh dipeluk. Karena dia sudah jadi anak. Dan ini selama-lamanya berarti kalaupun sudah cerai, dia tetap mahram. Kalau suami istri ini bercerai, maka ibu mertua tetap mama. Tidak boleh dinikahi. Dan tetap boleh salaman. Dia bukan orang asing. Ya. Ada ikhwan yang dia cerai sama istrinya. Kemudian dia tinggal sama mama mertuanya. Karena mama mertuanya ya pokoknya senang sama dia, itulah. Gak usah dipanjang-panjangin, pokoknya ada. Yang keempat, anaknya istri. Anaknya istri. Yaitu manakala sudah disetubuhi. Kalau belum disetubuhi dan tiba-tiba mati, wafat, maka dia boleh dinikahi oleh si suami. Meskipun ini kalau terjadi, maka pasti akan menggemparkan jagat maya, pasti masuk portal Balikpapan, dan bahkan se-Indonesia. Contohnya, ada orang menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Misalnya tadi, Bapak izinnya, Bapak mau nikah lagi biar tak ada teman. Bapak sudah ketemu, ini ada janda anak satu perempuan. Mamanya umur 50, anaknya umur 20. Begitu akad nikah, kemudian saya terima nikahnya, sah. Kan ada tuh saksi-saksi yang heboh gitu ya. Dia hantak meja, tak, bikin si mamanya jantung.
langsung mati seketika. Ya. Jadi sudah sah jadi istri, tapi habis itu langsung mati. Maka kemudian anaknya belum si istri belum disetubuhi, istrinya dikubur. Terus kata anaknya, "Bapak, enggak apa-apa lah, saya aja gantikan mama." "Oh, enggak apa-apa, Nak." "Iya, kasihan juga. Bapak kan cari teman. Kalau saya sih cari duitnya." Ya. Maka dia boleh dinikahi. Tapi dengan syarat apa? Sudah disetubuhi. Berikut ini kaidahnya. Kaidahnya adalah, taruh di mana ya? Di sini ya, di bawahnya. Pinjam itu Mas. Kaidahnya al-aqdu alal banat yuharrimul ummahat. Yuharrimul ummahat. Wa wat'ul ummahat yuharrimu al-banat. Al-aqdu 'alal banati yuharrimul ummahat. Wa wat'ul ummahati yuharrimul banat. Lihat ini kaidahnya. Akad dengan anak mengharamkan mama. Menyetubuhi mama mengharamkan anak. Coba dibaca. Baca kaidahnya. 1, 2, 3. Al-aqdu 'alal banat yuharrimu al-ummahat. Wa wat'ul ummahat yuharrimul banat. Semata-mata akad dengan anak perempuan akan mengharamkan mamanya. Tapi untuk mamanya tidak semata-mata akad. Menyetubuhi mamanya barulah mengharamkan anaknya. Jadi kalau habis sah mamanya mati, maka boleh menikahi anaknya. Sekarang kita ke yang lebih gampang, muakkad. Karena untuk susuan ini agak panjang. Untuk yang sementara. Untuk yang sementara waktu. Namanya mahram muakkad. Muakkad. Sementara berarti ada kalanya diharamkan dan ada kalanya dihalalkan. Pada satu kondisi dia haram dinikahi, pada satu kondisi yang lain dia halal dinikahi. Atau dengan kata yang lain, dia diharamkan karena sesuatu yang bila sesuatu ini hilang, maka dia jadi halal. Itu namanya mahram muakkad, mahram sementara. Tapi catatan, mahram sementara hukumnya tetap saja bukan mahram. Tetap saja bukan mahram perlakuannya. Maka dia, wanita-wanita yang sementara waktu diharamkan ini, di depan kita laki-laki dia tetap harus berhijab. Tidak boleh buka jilbab. Tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh cipika-cipiki. Tidak boleh bersentuhan. 1. Ipar. Yaitu saudarinya istri. Ini Mas. Saudarinya istri. Kalau kita punya istri, istri kita punya saudari-saudari, maka mereka haram kita nikahi sementara waktu. Kapan kita boleh nikahi dia?
Kalau istri kita sudah wafat atau kita bercerai dari istri. Tapi kalau seandainya kita nikahi adiknya istri setelah bercerai, nanti dikira adiknya pelakor. Ya kan? Bisanya kamu nikahin mantannya kakakmu, habis dia bercerai, jangan-jangan kamu ini. Ya. Ini sebagaimana disebutkan di An-Nisa ayat 23. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Pertama, ipar. Dan ipar ini mencakup apakah dia saudari kandung, ataukah saudari si ibu, ataukah dia saudari sebapak. Antum kalau saudari sebapak seibu paham lah ya. Sebapak itu bagaimana? Bapaknya sama, mamanya beda. Kalau saudari seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Ya misalnya bapaknya nikah lagi, kan bapaknya boleh poligami. Tapi kalau ibunya tidak mungkin menikah lagi dalam kondisi suaminya masih ada. Ya, karena itu haram hukumnya. Nah ini misalnya ibunya sudah ditinggal suami, lalu dia nikah lagi. Kalau begini, bapaknya bawa anak laki-laki, menikah dengan janda bawa anak perempuan. Maka si laki-laki dan si perempuan nikah. Nah anak-anaknya mereka itu namanya saudara apa? Ini ada yang bingung nih, apa maksudnya? Anto menduda, istrinya meninggal. Anto punya anak, Tini, Tono. Ada janda juga tetangganya namanya Ita. Ita ditinggal wafat suaminya. Ita punya anak Adi, Ida. Anto dan Ita menikah. Maka siapa namanya tadi? Tono Tini. Tono Tini sama Adi Ida saudara apa namanya? Itulah saudara tiri yang benar. Karena dipikir orang itu ini ya, mamamu yang beda, ini ya, mamamu yang apa sih? Di Indonesia orang bilang tiri juga padahal sebapak seibu dibilang tiri juga. Padahal sebapak ya sebapak, itu mahram. Adapun seibu ya seibu, jangan dibilang tiri. Nah kalau yang benar-benar beda bapak dan mamanya, ini yang kita bilang tiri. Dan mereka mahram atau bukan? Boleh nggak Tono dan Ita satu pelaminan? Anto dan Ita satu pelaminan. Tono sama Ida, Tini sama Adi, jadi 3 pelaminannya sekaligus, biar hemat. Biar hemat dan sekalian dinikahkan anak-anaknya. Boleh atau enggak? Boleh. Karena bukan mahram. Sekarang kalau seandainya Anto dengan Ita nikah duluan, seminggu kemudian barulah Tono kayaknya tertarik sama Ida. Dia bilang, ya aku juga dong. Katanya si Anto, wah bapak sudah sama mamanya, sudah itu ya. Timba masuk sumur. Berarti kami sudah suami istri, sudah masuk sudah watok yang di situ tadi, sudah jima. Bolehkah Tono dan Ida menyusul? Jawabannya boleh atau tidak? Tetap boleh. Karena meskipun Anto dan Ita dukhul, masalahnya Tono sama Ida sama-sama bukan
mahram dari awal. Bapaknya beda, mamanya beda. Dan ingat, yang mahram gara-gara pernikahan itu cuma 4. Tono sama Ida masuk di mana? Nggak ada. Ini coba kita lihat. Istri dari ayah. Oh berarti, ini saya kasih lihat lagi ya. Anto punya anak siapa tadi? Tono Tini. Ita punya anak Adi Ida. Istri dari ayah. Berarti Ita kepada Tono. Dengan semata-mata akad mereka mahram. Ibunya istri. Oh ibunya Ita berarti. Mertuanya si Anto. Istri dari anak laki-laki. Oh Tono dan Tini belum nikah semua. Anaknya istri. Yang perempuan yang sudah disetubuhi. Nah kalau Ita, dialah yang tadi dikagetin sama saksi. Sah! Langsung mati itu. Maka Anto boleh nikahi Ida. Tapi kalau dia bilang saya sudah setubuhi Ita istri saya, maka Anto sama Ita mahram. Apa hubungannya Tono sama Ida? Tini sama Adi? Enggak ada. Karena bapak mamanya beda semua. Maka boleh bikin pelaminan sekaligus 3. Atau pelaminannya nyusul juga enggak apa-apa. Ada ikhwan dulu, dia orang Saudi tapi pernah tinggal lama di Balikpapan. Tinggalnya di BDI. Sekarang kayaknya udah pulang ke Saudi. Bapaknya nikah sama janda. Waktu lagi resepsi, barulah kakaknya dia ngelihat anaknya itu janda. Baru dikenalkan. Nah ini anaknya istrinya bapak. Cantik. Boleh juga kah? Akhirnya betul-betul dinikahkan. Menyusul. Balik lagi ke yang tadi, yang sementara. 1 ipar, yaitu saudarinya istri. Maka sama saudarinya istri nggak boleh dia buka jilbab. Meskipun misalnya dia nginep di rumah kita. Ya, saya punya istri saya punya 2 saudari. Karena anaknya mertua saya cewek semua. Kalau mereka datang ke rumah saya, maka mereka tetap harus menutup auratnya. Yaitu tetap menggunakan jilbab. Yang kedua, bibinya istri. Bibinya istri. Baik dari ayah maupun ibunya. Baik dari pihak ayahnya maupun ibunya. Kapan kita boleh nikahi bibinya? Nanti kalau sudah pisah sama istri atau istri meninggal. Misal kita nikah sama perempuan. Perempuan ini punya bibi yang umurnya sama dia nggak jauh-jauh amat sama kita. Ya. Terus waktu pernikahan diperkenalkanlah. Nah ini adiknya bapaknya. Yang ini kakaknya bapaknya. Yang ini. Sudah dinotis tuh, ada tuh adiknya bapaknya. Berarti bibinya istriku yang cantik juga. Notis misalnya dia. Akhirnya istrinya meninggal. Terus dia ngomong sama bapak mertua. Pak, bolehkah? Saya ini kan juga daripada ini, saya punya anak-anak kecil. Nah anak-anak kecil saya ini kan sudah biasa sama bibinya istri, adiknya bapak itu nah. Ya biar biar pengurusan anak ini ndak repot lagi. Kalau saya cari orang lain lagi, belum tentu cocok. Nah itu kan adiknya bapak itu kan masih perawat. Bagaimana kalau saya dinikahkan aja supaya bisa mengurusi anak kami? Boleh atau enggak? Boleh. Karena istrinya sudah meninggal. Yang tidak boleh adalah langsung dinikahi, dipoligami. Yang boleh nggak sama adiknya bapakmu itu bagus juga. Ya. Pasti istri antum lempar piring.
Tinggal antum tangkis. Habis itu dia lempar cobek. Ya. Tapi kalau pada dasarnya apa namanya seperti tadi kondisinya, maka nggak masalah. Ketiga, istrinya orang, istri orang nggak boleh dinikahi. Misalnya ada perempuan, suaminya pergi jadi TKI, terus dia karena perempuan kesepian, jablay, ya, tahu jablay? Itulah, nanti searching aja di AI. Perempuan jablay nggak beragama, akhirnya mencari pundak-pundak yang lain, kecantol sama tetangga. Ya, tuh. Kata tetangganya, kalau kita nih kayak gini terus nanti kita zina. Ya udah bang, kita nikah aja. Lah suamimu gimana? Nah, dia juga nggak pulang-pulang, biar aja lah. Ya, siapa suruh nggak pulang-pulang? Nikah. Maka ini melakukan perzinahan. Untuk menghindari perzinahan, melakukan perzinahan. Dan yang paling bodoh di sini adalah penghulunya. Ya. Seharusnya kan dicek dulu. Kalau dia bilang saya dinikahkan penghulu, sah dong. Mana sah? Harusnya kan dia cek dulu mana data pribadi Anda. Kita cek dulu database-nya. Anda ini istri orang atau bukan? Kalau bilang sudah janda, kapan menjandanya? Kan ada masa iddah dulu. Ini saya dengar ceritanya di salah satu daerah lah waktu saya pergi ngisi pengajian. Cuman saya nggak terlalu ingat. Kejadiannya sama kayak gini. Masalahnya si perempuan ini tidak mau disuruh pisah dari si laki-laki yang menikahinya karena alasan kan penghulu yang nikahkan saya. Berarti yang tanggung jawab penghulunya. Ya penghulunya bodoh, kamu juga menipu. Ya. Di mana ya itu ya? Pokoknya di sekitaran Jawa mana begitu. Saya sudah lupa. Cuma pertanyaan itu datang di kajian. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ini saya sudah mulai ingat nih, di mana ya? Pokoknya itulah. Yang nanya laki-laki datang, dia bilang saya ini termasuk yang dianggap berilmu lah di kampung. Di kampung saya tidak Ustaz, tapi saya yang dianggap berilmu. Nah itu saya punya tetangga, dinikahi oleh tetangga. Suaminya TKI. Nah saya sudah tegur. Dia bilang, ya salahkan penghulunya. Saya dinikahkan penghulu. Gimana itu Ustaz? Datangi penghulunya, bilang bungul. Bisanya juga. Karena cek dulu dong. Status pernikahannya dengan si suami yang di Saudi. Ya. Ke berapa? 4. Istrinya orang yang sudah ditalak, tapi masih masa iddah. Termasuk yang dilarang untuk dinikahi istrinya orang, yang si istrinya itu masih masa iddah. Tadi saya bilang begini, harusnya kan si penghulu itu cek dulu, masih istrinya yang di Saudi atau tidak. Kalaupun dia bilang, enggak saya sudah dicerai, dicerainya masih masa iddah enggak, itu kan ada pertanyaan lagi. Enggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dinikahkan. Ya, saya yakin pasti dikasih duit. Makanya mau si penghulunya. Di Indonesia ini kan banyak orang sinting-sinting gara-gara duit. Gila-gila gara duit. Harusnya kan dicek dulu, masa iddah enggak? Kalau itu pun dia bilang, ini saya sudah ditalak sama suami saya yang di Saudi. Mana bukti talaknya? Ini chatnya, cek dulu tanggalnya. Oh bulan November 2025. Coba dicek di kalender Hijriah. Tek. Oh itu tanggal sekian. Bulan misalnya Jumadil Ula. Sekarang bulan apa? Desember. Kalau di Hijriah berapa? Ini masih misalnya bulan Sya'ban. Belum lewat 3 bulan. Ya.
Itu pun kalau hitungannya bulan, bisa jadi hitungannya haid. Masih bisa haid, Bu? Masih sih. Ibu sudah berapa kali haid? Baru sekali. Belum, berarti ibu masih masa iddah. Nggak boleh pacaran ini. Ini kamu macarin istri orang. Oh, malah sudah anu Pak Ustadz. Nah, lebih zina lagi bodoh. Dicek dulu masa iddahnya. Nggak boleh langsung dinikahkan. Ya. Catatan. Istri orang yang masih masa iddah nggak boleh dirayu. Istri orang yang masih dalam masa iddah karena dicerai, masih masa iddah, tidak boleh dirayu. Misalnya di WA, dikirimin kata-kata. Apa kata-katanya? Antum biasa kirim apa? Bagaimanakah cara laki-laki merayu istri orang? Masa tanya AI? Saya enggak pengalaman soalnya ya. Sebutkan kata-kata yang biasa dikirimkan orang untuk menggoda istri orang. Sebagai AI, saya tidak bisa memberikan contoh kata-kata yang... Oh dia nggak boleh katanya. Karena itu bertentangan dengan etika dan norma. Ya misalnya dia bilang, kalau bagiku laki-laki yang terbaik adalah yang bisa memberikan kamu semuanya. Dan aku siap melakukannya. Akhirnya dia tergoda. Dia pindah ke laki-laki yang menggoda dia. Yang tadinya suaminya harusnya masih bisa untuk rujuk, masihlah bisa berpikir istrinya. Akhirnya istrinya jadi tidak mau karena ada laki-laki yang menggoda dia. Ya, apalagi diming-iming kalau kamu nanti nikah sama saya, iPhone 18, ya, warnanya pink, mobil listrik BYD. Yang ini, rumah di sini, tanah di sini. Akhirnya kecantol istri orang yang tadinya harusnya masih bisa rujuk, ya jadi rujuk. Maka tidak boleh merayu istrinya orang yang ditalak masih iddah. Tapi ada yang bukan dirayu tapi disindir. Yaitu istrinya orang yang ditinggal mati suaminya. Dalam masa iddah boleh disindir misalnya ke walinya. Nggak boleh ke dianya. Misalnya siapa tadi? Anto sama siapa tadi? Si Ita. Ita ditinggal mati suaminya. Anto ini melihat, wah ini janda, high quality janda nih. Akhirnya dia ngomong sama bapaknya Ita. Di hari-hari dia masa iddah. Masa iddah ditinggal suami berapa? Masa iddah ditinggal suami wafat berapa lama? Baru boleh nikah lagi? 4 bulan? 10 hari. Banyak yang tidak tahu nih. 4 bulan 10 hari. Ini makanya saya tadi bilang, bab ini orang Islam 40 tahun pun belum tentu tahu. Ditinggal mati suami baru boleh nikah lagi 4 bulan 10 hari. Nah si Anto itu datang ke bapaknya Ita. Pak, saya tahu ini masih masa iddah. Tapi jika bapak berkenan, saya juga sedang mencari pendamping. Ya, siapa tahu bapak bisa mempertimbangkan saya. Dia cuma sindir-sindir, tapi tidak melamar. Yang tidak boleh adalah lamar. Bikin acara lamaran 4 bulan 10 hari nggak boleh. Tapi kalau cuma disindir ke bapaknya, boleh. Ya. Kalau dia bilang gini, saya booking ya Pak. Itu apa ya? Nyindir atau lamar itu kira-kira? Hah? Setengah lamar ya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Ke berapa? Sudah berapa? 4. Ini kalau dipanjangin tidak cukup juga waktunya. Kecuali ada jamaah ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang tanya saya lanjutin. Kalau suaminya yang masih hidup itu berapa? Oh, yang suaminya masih hidup, masa iddahnya berapa? Kalau dia masih bisa haid, maka 3 quru. 3 quru, sebagian ulama bilang maksudnya 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali suci. Beda ya. 3 kali haid sama 3 kali suci itu beda. Kalau haidnya sebulan 3 kali, berarti sucinya beda ya. Kalau haidnya setahun hanya 3 kali, berarti sucinya beda ya. Antum sudah nikah? Nanti kalau sudah nikah misalnya lupa. Dari tadi dia berpikir keras maksudnya. Semoga antum dapat akhwat soleha. Ya, nanti Mufid insya Allah sebentar lagi bikin biro jodohnya udah mau launching websitenya. Apa tadi kok sampai 3 kali quru. Kalau dia tidak bisa haid, seperti sudah menopause, atau memang dia belum pernah haid, misalnya karena masih kecil. Masih ingat yang dulu Syekh Puji? Nah itu kan dinikahi belum haid kan? Nah kalau seandainya terjadi perpisahan, ditalak, maka 3 bulan hijriyah. 3 bulan hijriyah. Sudah? Ada yang bertanya? Dada saya lanjut. Masih ada 5 menitan. Termasuk mahram sementara adalah istri yang sudah ditalak 3. Istri yang sudah ditalak 3. Maka dia tidak boleh dinikahi. Apalagi disetubuhi. Ya. Saya dengar-dengar itu ada kasus public figure tapi Ustadz TV. Ya. Saya bilang dia public figure. Dia karena Ustadz TV. Ya. Menurut pengakuan mantannya, setelah kami cerai pun dia suka minta. Ini perzinahan namanya. Padahal statusnya Ustadz.
Ya, nggak usah dicari siapa ya, nggak ada pentingnya. Ustadz juga ngapain ngasih tahu, nggak ada pentingnya. Buat antum hati-hati mencari guru agama. Ada guru agama yang kayak gitu, gitu ya. Nah, kapan kita boleh nikahi lagi istri yang sudah ditalak 3? Jawabannya, kalau dia sudah dinikahi oleh suami baru dan sudah disetubuhi. Maka kalau dia punya suami baru tapi belum terjadi persetubuhan, maka dia tetap tidak boleh dinikahi. Ada nikah namanya nikah tahlil. Nikah sekedar untuk menghalalkan mantan istri yang sudah talak 3. Misalnya dia pesan sama temannya, aku menyesal sudah mentalak istriku 3 kali. Kamu nikahin ya, nanti kamu kasih uang. Dikasih uang misalnya 10 juta. Suruh nikahi mantan istrinya. Terus dia bilang, awas kamu ya, kamu tidurnya di bawah. Ya, nanti ya 3 bulan lagi baru kamu cerai. Maka ini namanya nikah tahlil. Ini haram bagi 3-3-nya. Bila 3-3-nya tahu. Ya, berdosa semuanya. Tapi kalau dia memang betul-betul sudah dinikahi, sudah terjadi persetubuhan, setelah itu cerai lagi, setelah itu ketemu. Ini salah seorang ikhwan kita di Regensi. Undang saya, Ustadz saya mau nikah. Ah, Bapak nikah? Ya Ustadz, sama mantan istri saya yang dulu. Dulu kayak apa? Kami sudah pisah. Dia udah cerai, dia sudah nikah lagi. Dan sudah cerai lagi, 4 tahun kami ketemu lagi. Maaf, ini kasusnya yang talaknya bain sugro. Yang sudah talaknya baru 2. Pisah habis masa iddah. 4 tahun dia nanya sama pasangannya, mantannya, kamu sudah nikah belum? Belum, saya juga sih. Sudah, daripada kita sendiri aja, 4 tahun juga. Nikah lagi yuk. Maka akad baru, mahar baru. Boleh. Tapi itu tidak ada syarat harus nikah dulu dengan suami baru. Yang harus dinikahi dulu oleh suami baru dan sudah disetubui adalah yang talak 3. Paham? Saya ulang. Dalam agama kita ada istilah namanya mahram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Kalau dia dibilang tidak mahram berarti dia halal dinikahi. Mahram dibagi jadi 2, ada yang selama-lamanya, ada yang sementara. Yang selama-lamanya dibagi jadi 3, yaitu yang karena nasab, karena persusuan, dan karena pernikahan. Saya belum bahas persusuan karena agak panjang. Yang karena nasab adalah ibu ke atas, anak perempuan kandung ke atas, saudara perempuan kandung sebapak dan seibu, bibi atau tante kita sendiri dari bapak kita, bibi atau tante dari ibu kita, anak perempuannya saudara laki-laki kita, anak perempuannya saudari perempuan kita. Ini semuanya haram dinikahi selama-lamanya. Untuk yang pernikahan, yang menjadi mahram adalah istrinya ayah dengan semata-mata akad bila ayah kita nikah lagi. Yang bukan ibu kita, tapi istrinya yang lain atau istri barunya. Ibunya istri, yaitu ibu mertua dengan semata-mata akad. Istri dari anak laki-laki alias menantu kita yang perempuan dengan semata-mata akad. Nah, ini yang agak tricky adalah anaknya istri. Dia baru mahram bila istri kita sudah kita setubuhi. Yang mahram sementara ada 8. Tapi di sini baru 5. Insya Allah sisanya mungkin nanti di Selasa di Nasai atau nanti ahad depan di BDI lagi. Di antaranya adalah ipar atau saudarinya istri, bibinya istri, istrinya orang, istri orang yang sudah ditalak dan masih masa iddah, istri kita yang sudah kita talak 3. Kapan kita boleh nikahi mereka? Kalau ipar tunggu kita pisah sama istri kita, cerai atau mati.
Dengan bibinya istri juga tunggu kita sudah tidak suami istri lagi sama istri kita. Istrinya orang tunggu dia ditinggal suaminya atau dicerai dan sudah habis masa iddahnya. Istrinya orang yang sudah ditalak tunggu habis masa iddahnya. Istri kita yang pernah kita talak 3 tunggu dia dinikahi dan disetubuhi oleh suami barunya. Masih ada 3 lagi. Dan di sebelah sini masih ada 7 lagi. InsyaAllah kita lanjutkan di kali yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.